Hajah Veronica debutnya di dunia musik diawali ketika ia menggabungkan diri bersama The Beach Girl dari tahun 1968 sampai 1973. Kesibukan rumah tangga membuat ia vakum cukup lama dari dunia musik. Tetapi toh, jiwa seninya tidak dapat dikekang. Pada 1978, bersama beberapa kawan lamanya, ia memproklamirkan berdirinya Soneta Girl yang seluruh personelnya terdiri dari kaum Hawa. Sayang, setelah menelurkan 8 album, grup ini bubar tahun 1986, tidak lama setelah perkawinannya bubar bersama superstar dangdut, Rhoma Irama. Ihwal perpisahan saya dengan Rhoma, beberapa media massa ibu kota ramai membicarakannya. Pro dan kontra mewarnai perceraian saya di tahun 1985. Tetapi buat saya banyak sekali hikmah yang saya ambil. Terus terang saya kini baru mengenal, siapa sesungguhnya makhluk yang bernama laki-laki. Dulu sewaktu masih bersama mantan suami, saya tidak pernah berpikir tentang laki-laki. Pokoknya, suami yang di samping saya, dialah laki-laki yang paling setia. Ternyata anggapan saya keliru. Setelah perceraian itu, saya baru mengetahui bahwa penyelewengan itu pasti ada pada setiap laki-laki. Bukan laki-laki, jika tidak ada penyelewengan dalam rumah tangganya. Kesimpulan saya memang ekstrim. Tetapi itu bukan berarti saya anti poligami. Selama si wanita mau dimadu dan si suami mampu berbuat adil, bagi saya, no problem. Tidak ada masalah. Tapi saya sendiri tidak mau dimadu. Menurut saya, laki-laki yang mengambil madu, maksudnya poligami, harus mampu menegakkan keadilan. Sebab kalau tidak, akan membuat keributan di antara istri-istrinya. Sanksi mengenai Trinitas. Saya mempunyai nama Islam, Masyitoh masuk Islam tahun 1971 bersamaan dengan pengesahan akad nikah saya dengan Rhoma Irama. Tetapi sebetulnya, 3 tahun sebelum nikah, saya sudah menyatakan meskipun baru di hati keluar dari agama saya yang lama Katolik. Saya berdarah Manado Banten memang sudah bergaul dengan Islam sejak masih SD. Waktu itu, saya sering ikut ke pengajian anak-anak bersama anak pembatu di rumah nenek saya. Sejak itu saya mulai menyaksikan ajaran Trinitas yang selama ini saya dapatkan di gereja. Kebetulan, buyut saya, nenek dari ibu, Nyai Isah namanya, berasal dari daerah Tiga Raksa, Banten, yang memang fanatik Islam. Dengan buyut saya itulah saya sering bertukar pikiran tentang agama. Sehingga, pada suatu hari buyut saya berkata, kamu dan keluarga kamu, nanti akan masuk Islam. Alhamdulillah, ucapan buyut saya terkabul. Sayalah orang pertama di keluarga yang memeluk Islam. Setelah ayah saya yang masih Katolik wafat tahun 1975, berturut-turut ibu dan adik-adik saya mengikuti jejak saya ke jalan yang diridai Allah, yaitu Islam. Bahkan, saya berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun 1983. Sejak itu saya bertambah yakin dengan Islam yang saya anut. Insya Allah, saya akan tetap memilih Islam sampai mati. Sebagai bukti, saya bertekad akan mewariskan Islam kepada anak-anak saya. 2 dari 3 anak saya dari perkawinan dengan Rhoma, kini bermukim di Pondok Pesantren Zainul Hasan Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Kini, saya hidup berbahagia bersama suami saya RM Indarto Suryokusumo yang sehari-hari akrab dipanggil. Awal tahun 2006 adalah kepedihan bagi Bang Haji Rhoma Irama. Mantan istrinya, Veronica Agustina atau lebih dikenal dengan nama Veronica saja, yang selama 1 minggu dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, Minggu pagi, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Ironisnya, saat meninggal, Veronica tidak didampingi Bang Haji, sebab ia sibuk dengan urusan manggungnya. Rhoma baru datang ke rumah duka di kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rhoma datang tidak dengan istrinya Rika Rahim. Rika datang ke rumah duka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tiba rumah duka, Rhoma langsung menuju ke dalam untuk melihat wajah mantan istrinya untuk yang terakhir kali. 1 jam setelah kedatangan Rhoma Irama, jenazah Veronica langsung dimandikan dan disalatkan, sebelum akhirnya dikubur di TPU Karet Bifak. Kesedihan terlihat jelas di wajah anak-anak mendiang Veronica, yaitu Debbie, Vicky dan Romi. Seperti telah mengetahui bahwa sang ibu umurnya tidak panjang lagi, Debbie, Vicky dan Romi memilih merayakan malam tahun baru di rumah sakit. Alhamdulillah, saat ibu meninggal, semua anak-anaknya berada. Jadi kita semua menunggui beliau dari malam tahun baru. Memang papa juga menyuruh kita untuk tidak keluar di malam tahun baru ini,
hanya menunggu ibu, ujar Vicky saat ditemui di rumah duka, Asem Baris, Gudang Peluru, Tebet, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2006. Yang sangat Vicky sayangkan, almarhumah ibunya tidak sempat meninggalkan wasiat apapun. Kondisi ibu hanya bisa menggerakkan jarinya saja. Jadi saat tutup usia, beliau tidak berbicara apa-apa, katanya. Sedangkan Roma tidak bisa berbicara banyak saat diwawancarai. Saat jenguk beliau beberapa waktu lalu, beliau masih sakit. Beliau hanya menitipkan pesan ke saya untuk menjaga anak-anak. Dan agar tidak hilang tali silaturahminya, jelas Roma. Ketika disinggung, apakah ada kenangan manis semasa hidup bersama, Roma mengiyakan. Banyaklah. Gak mungkin saya menceritakan satu persatu, kata Roma. Sebelum meninggal dunia, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2005 lalu, almarhumah Veronica pingsan di kamar mandi. Veronica lalu dilarikan ke RS Mitra Keluarga. Saat itu dokter mengatakan, pembuluh darah di kepala Veronica pecah. Veronica lalu dirujuk ke RSPGI Cikini untuk dilakukan operasi pembedahan otak. Namun, sejak dioperasi, kondisi Veronica tidak juga membaik. Dokter sudah memperkirakan bahwa harapan sembuh bagi Veronica sangatlah tipis. Sehingga, Roma mengaku telah siap menerima kemungkinan tersebut, begitu juga anak-anaknya. Walau mengaku siap menerima keadaan yang terburuk, tak urung keluarga merasa kehilangan begitu mendengar kabar tersebut. Sebelum meninggal Veronica sempat menitipkan anak-anaknya pada Bank Haji. Kepergiannya sangat menyisakan kesan yang mendalam bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Iringan pelayat pun tak lepas dari doa sambil menghantarkan keperaduannya yang terakhir di TPU Menteng Pulo, Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat jalan Veronica, semoga arwahmu tenang di sisinya. Vicky menyayangkan almarhumah ibunya tidak sempat meninggalkan wasiat apapun. Debbie yang mengaku sangat kehilangan sang ibu. Demikian, terima kasih.